PPT kami mengenai faktor proses pembentuk dan perkembangan tanah. Jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Jadi saya sendiri Muhammad Asnur selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kemudian ada Nur Fadila sebagai pembaca kedua yang setelah saya, yaitu pembaca pertama. Kemudian Rahmawati Salastri Rahim. Kemudian ada Umi Tahira. Kemudian ada Sri Rejeki, Wode Bella Safira, Wode Foni, Yarni, dan Yumida. Oke, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor pembentuk tanah, di mana dalam faktor pembentuk tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama manusia, kemudian relief, bahan induk, waktu, organisme, dan iklim. Untuk faktor atau syarat utama terbentuknya tanah ada dua, yaitu tersedianya bahan asal atau batuan induk, kemudian adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bahan induk, di mana bahan induk tanah itu berbeda dengan batuan induk, di mana merupakan hasil pelapukan batuan induk. Bahan induk ini sendiri bersifat lepas-lepas, sementara batuan induk itu bersifat padu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Fadila. Faktor pembentuk tanah. Faktor lokal yang paling utama adalah pengaruh aktivitas manusia. Manusia sebagai faktor pembentuk tanah. Yang keenam, banyak contoh lain dari aktivitas manusia memanfaatkan lahan yang mempengaruhi perkembangan tanah dan tidak dapat dideskripsikan satu persatu. Bahan induk tanah. Tanah adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari hasil pelapukan batuan induk yang disebut dengan bahan induk tanah. Pembentukan tanah terjadi setelah bahan induk terlonggok pada suatu tempat. Batuan induk dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga ada batuan metamorf. Dari ketiga batuan penyusun kerak bumi ini mempunyai sifat dasar yang khas yang berpengaruh kuat pada resistensi batuan terhadap pelapukan. Adapun siklus penyusun batuan bumi itu terdiri dari magma, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Bahan induk tanah. Bahan induk tanah berupa material anorganik dan dapat berupa material organik. Bahan induk tanah anorganik berupa hasil pelapukan dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Sedangkan bahan induk tanah organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Iklim yang penting dalam pembentukan tanah adalah curah hujan, suhu dan kelembapan udara. Curah hujan, suhu dan kelembapan udara menentukan kelembapan dan suhu tanah yang menentukan watak pelapukan mineral yang ada dalam bahan induk tanah. Selanjutnya, iklim. Pengaruh iklim pada pembentukan tanah tidak saja berlangsung secara individual, namun juga berlangsung secara kompleks bersama-sama dengan faktor pembentukan tanah lain. Masih banyak contoh lain di mana iklim tidak berpengaruh secara tunggal terhadap pembentukan tanah. Selanjutnya, organisme. Organisme merupakan faktor pembentuk tanah aktif bersama-sama dengan iklim. Peranan organisme sangat luas dalam pembentukan tanah, mulai dari penghancuran batuan melalui aksi akar tanaman tingkat tinggi, hingga pembentukan hara oleh mikroorganisme. Peranan hewan makro tanah terhadap pembentukan tanah adalah dalam bentuk penyediaan rongga serta redistribusi tanah. Hewan makro tanah memindahkan tanah bawah permukaan ke permukaan tanah. Keberadaan organisme tanah sangat terkait dengan kondisi iklim. Pada umumnya, di bawah kondisi iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman tingkat tinggi akan menjamin kehidupan organisme lain, baik makro maupun mikro. Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh iklim
juga dipengaruhi oleh ketersediaan mineral primer yang ditentukan oleh batuan induk. Relief yang penting dalam kaitannya dengan pembentukan tanah adalah sudut lereng dan tinggi tempat. Tinggi tempat mempengaruhi suhu udara. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan mempunyai suhu yang lebih rendah. Sudut lereng menentukan kesetimbangan antara limpasan permukaan dan infiltrasi. Waktu. Perlu diketahui semua proses yang terjadi di permukaan bumi membutuhkan waktu untuk menghasilkan tingkatan pengaruh yang kasat mata. Semakin panjang kurun waktu berlangsungnya sebuah proses, maka akibatnya akan semakin jelas terlihat. Pada prinsipnya, semakin panjang kurun waktu perkembangan tanah berlangsung, maka tanah akan semakin lebat. Tanah yang terbentuk dan akan semakin miskin hara, karena sebagian hara makin terlindih. Tanah semakin pucat karena hanya tertinggal unsur resisten berupa mineral alumino silikat. Manusia merupakan faktor pembentuk tanah yang aktif. Berbagai bentuk aktivitas manusia di atas permukaan tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya telah banyak mempengaruhi proses pembentukan tanah. Bentuk pemanfaatan sumber daya tanah oleh manusia yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan tanah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manipulasi faktor pembentuk tanah aktif dan manipulasi faktor pembentuk tanah pasif. Oke, itulah hasil materi PPT kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dalam pengucapannya selama proses berjalannya pembahasan materi ini, mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.